Udah direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kita. Setelah sekian lama nggak bikin konten ngobrol kayak gini, ngomong apa ya, Pak? Kali ini kita mau wawancara Doi tentang kenapa tiba-tiba jadi Perancis. Kenapa ya? Menarik sekali. Langsung kita minta dia untuk jelasin kenapa kok tiba-tiba Perancis gitu. Karena sebelumnya tuh nggak ada opsi Perancis dalam life plan. Kenapa tiba-tiba Perancis? Oke, kita kupas tuntas setajam silet. Mau dengar dia ngedongeng? Apa pertanyaannya? Iya, kenapa kok tiba-tiba Oh. Perancis gitu? Kan sebelumnya kan nggak ada di life plan kita kalau kita tuh akan ke Perancis gitu. Mau jawaban panjang mau pendek? Dua-duanya mau. Yang pendek dulu apa yang panjang dulu? Kalau yang pendek dulu, takdir. 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 Mau gimana lagi takdirnya, kita harus ke Prancis ya, ke Prancis kita jalani. Kalau long story-nya ya takdir juga sih. Takdir yang membuat kita bekerja di sini. Sini. Karena kita apply kerja di Prancis. Story-nya bermula dari selesai S3. Sebelum selesai S3, kita berpikir mau kemana ya setelah S3. Kerja di Korea, balik ke Indonesia, atau di tempat lain. Semuanya dicoba. Dan alhamdulillah semuanya ada jawaban yang positif, termasuk yang di Prancis. Jadi, kenapa ke Prancis? Waktu itu ya jalannya terbuka dengan apply lowongan kerjaan yang dibuka di bidang saya, di bidang hydrogen energy, di bidang fuel cell. Terus ketemu di internet ada lowongan kerja di Eropa. Sebenarnya banyak waktu itu yang saya apply yang ke Eropa. Ada yang ke Spanyol, ke Portugal, ke Jerman, ke Prancis, terus ke US yang non Eropanya ya, semuanya deh pokoknya. Karena waktu itu termasuk memang Timur Tengah juga waktu itu daftar juga ya, Bah? Timur Tengah ya, ada Ya, daftar Qatar, Uni Emirat Arab, gitu-gituan. Intinya waktu itu karena belum ada ikatan kemana, jadi ya Coba semuanya. iseng-iseng aja. Coba semua Iseng-iseng possibility. berhadiah, semua possibility. Dan sebagian ada yang sampai ke interview, sebagian ditolak, sebagian tidak dijawab. Iya, itu Abah sama Bunda. Dan yang di Prancis ini berjalan interview sampai 2 kali. Dan finally dapat offering di sini. Dapat offering di sini, dapat offering di tempat lain juga. Kemudian memilih timbang-timbang. Istikharah ya, Pak? Istikharah, bukan istikharah sih, istrinya mau kesini. Akhirnya kita memilih Prancis. Begitu short story-nya. Short apa long nih? Short story ya. Gitu. Okay. Jadi kalau di summary kenapa bisa ke sini ya karena pertama mendaftar, kebetulan bidangnya ada di sini. Kedua, tidak menjadi preferensi kemana, yang penting dapat kerjaan. Yang ketiga, ya mungkin dinilai qualified untuk mengerjakan proyek yang sekarang sedang dikerjakan di sini ketika itu oleh si supervisor sekarang atau tim penilai ketika wawancara dulu. Ya intinya takdir yang harus disyukuri ya, Bah ya. Iyalah, disyukuri. Harus disyukuri. Orang beliau adalah sekarang yang paling tahu terkait Lyon. kita next ke pertanyaan setelahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah setelah melalui perjalanan di Prancis, di Lyon terutama kurang lebih 9 bulan ya, Bah ya. Kita udah 9 bulan kan di Prancis. Gimana komentar Abah terkait pekerjaan ya, related to work, perbedaan antara Korea dengan Prancis? Terkait dengan pekerjaan. Satu yang perlu kita pahami teman-teman,
bahwa perbedaan di setiap wilayah tuh adalah keniscayaan. Apapun itu. Bahasa pasti, orang juga pasti, termasuk culture di kerjaan. Dan di Prancis saya membuktikannya betapa perbedaannya sangat jauh sekali dibanding dengan di Korea dan mungkin juga di Indonesia. Apa tuh jauhnya tuh dalam hal apa? Banyak hal. Pertama dari segi jam kerja. Jam kerja relatif lebih singkat di Prancis. Kemudian jatah libur. Di sini itu shock sekali saya melihat orang sering sekali libur sebulan penuh tidak pernah masuk kantor, atau dalam satu minggu kerja cuma 3-4 hari karena memang ada jatah liburnya. Jadi teman saya misalkan kerja tuh Senin sampai Kamis aja, Jumat tuh selalu libur. Jadi jangan pernah berharap bertemu dia di hari Jumat. Atau ada yang ngambil liburnya hari Rabu, atau ada juga nggak ngambil libur tapi ada WFH, work from home, itu seminggu bisa 2 kali. Jadi kita bisa ketemu dia itu cuma 3 kali dalam seminggu karena 2 harinya dia work from home dan sebagainya. Padahal hal yang terjadi seperti yang di Prancis ini sangat tidak mungkin ketemu di Korea tuh. Pertama, dari jatah libur di Prancis 1 tahun sampai 44 hari di luar libur nasional dan tanggal merah itu. Jadi kalau diakumulasikan liburan mungkin bisa sampai 60 hari. 60 hari kerja dalam setahun. Ketika di Korea itu cuma 15 hari kerja liburnya. Jadi sepertiganya dibandingkan dengan yang di Prancis. Nah, jadi kalau di Korea tuh dalam setahun jatah libur cuma 15 hari. Kalau di Prancis jatah libur setahun 44 hari. Itu di luar tanggal merah ya, Bah ya. Betul. Jadi kalau sama tanggal merah tuh di Prancis total libur bisa sampai 60 hari. Kalau di Korea sama tanggal merah bisa sampai berapa, Bah? Mungkin masih 25-an kali ya. 25-an. Ya, 25, paling banyak 30 hari. Gitu perbedaan kultur kerja antara di Prancis dengan di Korea. Terus apa lagi, Bah, yang paling Abah rasain? Oh, ini deh terkait kecanggihan alat antara Prancis dengan di Korea waktu itu. Kecanggihan alat penelitian. Kalau di bidang saya, bidangnya namanya hydrogen energy atau energi hidrogen. Mau agak tegak. Harus tegak. Hydrogen energy itu kalau dari perbandingan pengalaman saya 5 tahun di Korea dan sekarang 9 bulan di sini, Korea jauh lebih banyak menginvestasikan untuk di bidang itu, sehingga ya alat-alat lebih lengkap dan lebih fokusnya lebih bagus di bidang hidrogen energy. Karena memang waktu itu saya bergabung di Research Institute yang benar-benar fokus di hidrogen energy, sehingga semua alat-alat pendukung untuk bidang itu sangat baik, bahkan bisa jadi terbaik di Korea dan di dunia. Saya agak pede untuk mengungkapkan itu karena begitu sampai di sini ternyata di sini tidak terlalu fokus di satu bidang hidrogen energy, sehingga alat-alat di bidang hidrogen energy itu sangat terbatas. Jadi ya saya semakin yakin bahwa tidak semuanya yang ada di Eropa itu unggul dibandingkan dengan yang di Asia, terutama Asia Timur, karena ya tadi fokusnya negara itu mungkin beda. Di sini mungkin hydrogen energy fokus juga, tetapi tidak menjadi terlalu besar fokusnya sehingga searah atau berbanding lurus dengan investasi di bidang risetnya gitu. Jadi intinya saya harus mengatakan bahwa Korea lebih baik dalam investasi di riset di bidang hidrogen dibandingkan dengan Prancis. Spesifiknya di tempat saya bekerja sekarang. Spesifiknya tempat bekerja yang sekarang dengan tempat dulu waktu S3 ya, Pak? Iya, betul. Oke. Tapi walaupun dari segi instrumen, alat-alat di Korea itu lebih maju, saya juga dapat sesuatu yang positif dari sini adalah orang-orang yang di sini itu lebih broad, lebih luas jangkauan keahliannya. Jadi tidak spesifik ke hydrogen energy, ada juga bidang-bidang lainnya, sehingga saya dapat ilmu itu yang tidak saya dapatkan di Korea gitu. Jadi saya sekarang tidak scrutinize, tidak mengkerucut
ke satu bidang hidrogen energi, tapi lebih luas karena rekan-rekan kerja saya tidak hanya ahli di bidang hidrogen, tetapi lebih ke bidang katalisnya. Jadi saya sekarang Jadi sebenarnya yang dilakukan sekarang itu adalah kurang lebih mengisi kekosongan yang tidak didapatkan waktu di Korea gitu ya, Bah ya. bisa jadi Kayak seperti kayak misalnya Abah pernah cerita di sini tuh untuk melakukan riset Abah establish alatnya sendiri yang betul. tidak dilakukan di Korea. Betul, betul. Gimana? Karena kalau di Korea tuh kan semuanya sudah well organized ya. Kita sudah tinggal melakukan. Ada alat rusak, kita minta tolong. Ada eksperimen yang belum tidak ada istilahnya riset yang kita tuh harus memikirkan bagaimana alatnya. Kalaupun kita harus memikirkan alatnya, biasanya kita di Korea tuh minta ke teknisi untuk membuatnya, kita tinggal pakai lah gitu. Ada teknisinya sendiri kalau di Korea untuk urusan create alat itu Iya. gitu ya, Bah ya. Kalau di sini kita ya merangkainya sendiri. Jadi kita mau punya konsep eksperimen apa, nanti ya kita harus merangkai aparatusnya itu, instrumennya itu, karena ya pertama terbatas menurut saya, alatnya itu kadang tidak selengkap di Korea untuk bidang hidrogen, sehingga kita ya nyari-nyari sendiri, yang penting bisa sesuai dengan targetan kita melakukan eksperimen. Begitu, Ibu. Oke. Jadi kalau dari Abah sendiri lebih enak nge-lab di Korea atau lebih enak nge-lab di sini? Tergantung kita Dari mau sisi apa lihat dari mana. Dari sisi waktu libur, of course Lebih enak di Prancis, ya, Prancis, karena karena banyak tuh liburnya. liburnya. Tapi di sisi lain juga jadi kendala tuh kalau banyak libur, karena eksperimen itu sebenarnya nggak bisa terhenti seenaknya aja. Kita kayak misalkan nih, kalau di Korea itu kita punya eksperimen yang stop setelah 15 jam. Yang artinya bisa jadi kalau kita runningnya di pagi hari, baru stopnya itu dini hari. Kita dini hari terus ngecek tuh ke lab tuh, karena memang protokol eksperimennya gitu. Di sini jangan berharap bisa melakukan itu, karena kalau sudah keluar dari lab jam 7, jam 8 malam katakan, bahkan jarang sekali sampai jam 8 malam, jam 6 sudah selesai, kita tuh tidak bisa lagi masuk ke lab. Karena digembok, sudah digembok, tidak bisa punya akses lagi lebih dari jam tutup kantor. Yang artinya ya kalau tadi kita harus dini hari mengecek eksperimen kita, ya kita tidak bisa melakukan itu di sini. Kalau dulu di Korea, aku ngedapetin dia tuh misal pulang jam 6 sore nih pulang, terus makan, terus izin jam 8 atau jam 9 tuh pergi lagi ke lab untuk misalnya matiin atau nyalain alat atau hal-hal yang sejenisnya. Atau mungkin pernah juga ya Bapak tengah malam harus ke lab untuk matiin atau nyalain alat karena proseduralnya harus seperti itu. Tapi pas di sini walaupun nge-lab juga kerjaannya, tapi nggak pernah kayak kalau udah pulang ya udah pulang, terus nggak pernah malam-malam ke lab untuk ngapain gitu, nggak pernah, karena memang dari kantornya nggak boleh jam kerja ada di lab tuh, nggak boleh. Bukan jam kerja. Oh iya, bukan jam kerja tuh nggak boleh ada di lab. Kayak Sabtu Minggu juga nggak pernah ke lab. Karena aksesnya juga nggak bisa. Karena nggak bisa diakses kantor tuh ketika Sabtu dan Minggu kalau di sini. Gitu. Kalau dulu kan pas di Korea tuh itu sebenarnya bagus di aspek lain, ya? safety, karena di bagus. sini juga menjalankan rule of the game-nya dengan sangat ketat dalam hal eksperimen. Jadi kalau eksperimen di mana-mana sebenarnya kita tuh tidak diizinkan untuk melakukan eksperimen sendiri. Sehingga kita nggak mungkin kan punya eksperimen jam 1 pagi gitu, jam 1 malam, terus ngajakin orangnya juga bete kali ngikutin kita. Nah kalau di Korea relatif lebih fleksibel, jadi kalau kita mau eksperimen sendiri tuh kesannya diizinkan gitu. Yang penting ya kita tetap menjaga safety-nya. Tapi di sini tuh restricted, tidak diizinkan sama sekali kalau kita melakukan eksperimen dan sendirian. Oke. Nah itu kan terkait dengan culture kerjaan dan laboratorium gitu ya. Sekarang aku mau nanya tentang how we settle down living here. Gimana cara kita tuh settle down di fase-fase awal kita tiba di sini, dari segi misalnya administrasi gitu, dari segi misalnya daftar sekolah, cari tempat tinggal gitu. Aku pengen dengar
ceritanya dari Abah. Kan kamu merasakan juga kalau itu. Enggak ya, kamu juga bisa cerita. Kamu aja. Kan Oh. sekarang narasumbernya Abah. Aku kan ceritanya lagi jadi host di sini. Oh gitu. Ini juga pelajaran buat siapapun yang nanti berkesempatan untuk tinggal di luar negeri. Ya. Yang namanya setiap wilayah, setiap negara punya culture masing-masing, dan itu perlu diresapi dan dipahami bahwa tidak mungkin akan sama persis antara satu negara dengan negara yang lain. Kita bukan pertama kali ke luar negeri karena kita spend waktu lumayan lama di Korea. Saya 7 tahun, istri 4 tahun. Kita tidak bisa mengandalkan ketika tinggal di Korea itu akan menjamin bahwa kita akan mudah ketika pindah ke negara lain. Karena negara lain memiliki culture yang berbeda. Dan hal ini juga tidak hanya kami berpengalaman melakukan sendiri, tapi pengalamannya teman-teman yang sama gitu, pindah dari negara lain itu ternyata berbeda. Nah, kasus kami di Prancis tadi ditanya sama istri gimana administrasi dan sebagainya, itu sangat berbeda dengan yang ada di Korea. Jadi ya kalau riset ketika memutuskan ke sini, kemudian kita cari tahu bagaimana kehidupan di sini, ya kita baca, kita tanya-tanya ke orang yang sudah ada di sini, semua memberi tahu bahwa ya siap-siaplah dengan prosedural yang akan lama di sini dan sebagainya. Tetapi hal-hal seperti itu tidak menjamin kita akan lebih siap, karena faktanya ya kita baru akan merasakan seberapa kuat kita beradaptasi, bukan seberapa cepat kita beradaptasi ketika kita sudah melakukannya. Ketika sampai sini, ya tadi proses administrasi itu lama, semuanya paper based gitu, harus submit ini, fotokopi itu, dan kadang itu berbelit-belit. Tapi ya berbelit-belitnya ini ada ujungnya sebenarnya. Ada ujungnya? Nggak ada ujungnya, tetapi selalu ada jalan untuk terus mengikutinya. Karena siapapun orang yang ditanyai terkait dengan proses di Prancis pasti akan menjawab hal yang sama, bahwa di sini itu complicated, saling kadang overlap itu gimana? Kayak misalnya harusnya di sini tuh udah gitu, tapi kita harus melakukan lagi gitu. Iya, yang kayak gitu. Jadi sangat complicated. Dan hal lainnya itu dibandingkan dengan di Korea ya. Di Korea pun kita dihadapi dengan masalah bahasa biasanya. Tetapi yang unik ketika kita tidak bisa bahasa Korea dan kita mengandalkan bahasa Inggris, di sana tuh lebih dihormati. Jadi kayak mereka tuh merasa malah terpacu untuk melayani kita yang kita hanya bisa pakai bahasa Inggris. Di sini kebalikannya. Kalau kamu ngomong bahasa Inggris tuh dijulidin. Kamu ada di Prancis, kenapa pakai bahasa Prancis? Meanwhile kita baru datang ke Prancis. Kita tuh baru datang ke Prancis, terus kita diharapkan untuk bisa cacis ngomong bahasa Prancis gitu, kayak gimana gitu. Kalau dari perspektif aku, aku kan merasa sebelum nyampe ke sini, iya di situ di situ. Kalau dari perspektif aku, biar kelihatan. dengerin. Kalau dari perspektif aku ngerasa sebelum nyampe ke sini kan udah banyak riset ya, dari internet, dari YouTube, dari Google, terus juga udah nanya-nanya ke orang gitu kan. Tapi tetap kita ada hal-hal yang kita tuh miss, yang kita tuh ketika sampai sini tuh kaget gitu. Salah satu contohnya adalah terkait dengan tempat tinggal. Waktu kita masih di Indonesia tuh, waktu masih mencari informasi, kita tuh nggak ngerti kalau ternyata aturan untuk sewa di sini adalah ada aturan meternya per kepala orang. Jadi berapa sih aturannya, lupa deh aku. Pokoknya intinya karena kami jumlahnya sekeluarga 5 orang, kita tuh nggak bisa sewa rumah yang luasnya kurang lebih sama kayak waktu kita tinggali waktu di Korea gitu. Jadi di sini tuh kita harus sewa rumah yang luasnya besar gitu, yang harus ada 2 kamar tidur. Jadi harus yang begini, harus yang begitu gitu. Jadi kayak karena banyak persyaratan, harus luasnya sekian, kamarnya harus sekian, harus ada ruang tamu terpisah dengan dapur dan segala macam, sehingga endingnya adalah harga sewanya mahal gitu. Jadi
karena ada aturan itu jadinya kita kaget karena kita harus sewa rumah yang mahal gitu ya Pak ya. Karena sebenarnya kita tuh dengan luas yang seperti yang kemarin di Korea kita ngerasa ya cukup aja toh cuma sementara gitu. Tapi ternyata di sini tuh nggak bisa seenaknya mau milih rumah yang mana tuh nggak bisa karena ada aturannya gitu. Bisa jadi gitu. Bukan bisa sih emang gitu. Kayak gitu. Terus apa lagi? Tuh jadi kamu yang jawab katanya mau Ya kan dari perspektif aku kan aku cerita juga. Kita lagi batuk maaf ya. Terus Dari hal apa lagi ya Pak ya? tapi no matter what gitu, semua tuh ada Jalan keluarnya. ada jalan keluarnya. Jadi sekompleks apapun proses administrasi di sini ada jalan keluarnya. Tapi itu lama. Tapi ya Butuh kesabaran banget. Kayak bener-bener mental dan kesabaran Bagi- tuh di awal-awal bener-bener diuji bagi banget. orang kalau yang menurut belum aku. pernah ke Prancis mendengar sabar lama itu tidak akan terasa betapa terujinya kesabaran sebelum Anda melakukan sendiri. Jadi kita tuh waktu awal nyampe Prancis, kita tuh hampir 40 hari di Airbnb ya Pak ya. Dan itu tuh bayar sendiri. Kenapa? Karena kita belum dapat rumah. Karena proses cari rumah tuh di sini tuh kayak secomplicated itu. Jadi setiap kali kita ada misalnya nyari di internet nih, kita cocok sama rumah itu. Ternyata rumah itu tidak secara aturan tidak mengakomodir kita yang anggotanya ada 5 orang gitu. Atau ternyata rumah itu yang punya rumah nggak mau nyewain ke kita gitu karena mungkin kita terlalu banyak anggotanya atau gimana kan nggak ngerti. Jadi di sini tuh si penyewa rumah itu punya hak untuk menentukan rumah dia mau disewa nggak sama si yang calon penyewa ini gitu. Jadi kalau misalnya ibaratnya kayak kita ngelamar kerja, jadi kita harus nunggu dulu nih hasilnya kita ditolak atau diterima gitu. Jadi berkas-berkas kita kayak dilihat dulu kita layak atau enggak untuk menyewa rumah ini gitu. Pokoknya jadi kita kayak 40 hari ya Bah kita di Airbnb, pusing banget kan lihat tagihan Airbnb itu kayak gitu. Ada gitu anak-anak adaptasi cuaca juga di sini karena udah lama 2 bulan di Indonesia, adaptasi juga sakit. Kita bingung juga mau ke rumah sakit gimana karena terkait administrasi juga kita belum beres, jadi kita belum punya asuransi nasional di sini sehingga kita ke dokter bayar sendiri. Butuh 6 bulan. 6 bulan nggak sih? Dapat asuransi. 7 bulan sampai kita bisa punya asuransi nasional di sini. Sebenarnya sama dengan Korea di 6 bulan ya. Tapi di Korea tuh Jelas bahwa kapan kita akan aturan punya. mainnya setelah 6 bulan kita dapat Kalau asuransi. di sini tuh kita nggak tahu kapan nggak tahu akan dapat kapan. gitu, nggak Jadi, jelas aturan mainnya kapan. menunggu dan semuanya tuh lama dan nggak tahu. Ngawang-ngawang aja gitu, jadi kita kayak mau nanyain juga. Tapi Ya udah setelah sih, tunggu aja setelah gitu. semuanya selesai sih jadi asik ya. Maksudnya saya itu deh kayak keingetan ngobrol dengan siapa ya, Fahri ya waktu pertama kali itu. Fahri itu salah satu teman yang sudah lama di sini. Dia bilang, iya kadang seperti ini nih menjadi bagus sebenarnya untuk proses seleksi ketahanan orang yang mau ke Prancis. Jadi kalau sudah melalui jalur tadi yang menunggu 6 bulan kan akhirnya kita sudah masuk ke dalam sistem. Nah sistem itu kan kemudian tinggal jalan aja kan. Nah ketika sudah jalan ini sudah tune ini dengan culture dan segala proses administrasinya. Artinya apa? Itu 6 bulan itu seperti proses seleksi alam gitu.